Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak kelas 11 yang saya cintai dan semoga dimuliakan Allah. Pada pertemuan kali ini kita masih meneruskan pembahasan kemarin, yaitu tentang remaja, akhlak dalam pergaulan remaja. Yaitu bagian C, halaman 6, nilai negatif pergaulan remaja. Kata Ronggo Warsito, di tengah zaman Edian, di tengah zaman Edian, yang beruntung adalah yang selalu ingat dan waspada. Ingat bahwa masih ada kelanjutan kehidupan setelah datang kematian. Waspadalah terhadap godaan. Karena itu setiap remaja harus mewaspadai perilaku negatif berikut ini. Yang pertama, pergaulan bebas atau free sex. Hubungan seksual sebelum atau di luar nikah tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Hubungan seksual akan dianggap sah dan dibenarkan apabila seseorang sudah resmi menikah. Naluri seksual yang tidak terkendali atau dilakukan tanpa aturan akan mendatangkan kekacauan di masyarakat. Misalnya, terjangkitnya penyakit kelamin, perkelahian, kemudian kesulitan menentukan orang tua biologis dari anak-anak yang dilahirkan. Pergaulan bebas atau free sex memicu munculnya pelanggaran-pelanggaran yang baru. Misalnya, aborsi, pembunuhan bayi-bayi yang lahir dari hubungan seks di luar nikah tersebut. Hamil di luar nikah akan membawa malapetaka baik bagi diri sendiri maupun orang tuanya, karena membawa aib keluarga dan mendatangkan masalah. Untuk itu, remaja harus menghindarkan diri dari segala jenis pergaulan yang dapat menjerumuskannya kepada pergaulan bebas. Dan itu tentunya bisa dilakukan dengan cara berusaha untuk menjadi orang yang baik, ya, dibekali dengan ilmu agama yang cukup, dengan iman yang kuat. Yang kedua, nilai negatif pergaulan remaja, tawuran, ya, yang harus dihindari. Jangan sampai remaja suka tawuran. Remaja yang terlibat dalam tawuran seringkali dipicu oleh persoalan-persoalan yang sederhana, misalnya saling ejek, senggolan kendaraan, dan lain-lain. Yang lebih memprihatinkan adalah adanya beberapa remaja yang terlibat dalam tawuran tetapi tidak mengetahui penyebabnya, hanya ikut-ikutan dengan atas nama solidaritas yang keliru. Untuk itu, remaja harus jeli dan hati-hati apabila menghadapi permasalahan semacam ini. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Apa minuman keras itu? Bukan es batu, ya. Ya, khamar. Di dalam alkohol ada racun yang disebut protoplasmik, yaitu racun yang mempunyai efek depresan pada sistem saraf, sehingga orang yang mengkonsumsi minuman alkohol secara berlebihan akan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Hal inilah yang menyebabkan seorang pemabuk sering melakukan keonaran atau keributan, bahkan perkelahian hingga pembunuhan. Oleh karena itu, pemabuk atau alkoholis, pecandu alkohol maupun pengedar minuman keras dianggap melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari mengkonsumsi narkoba sungguh sangat membahayakan. Pada awalnya, narkotika digunakan untuk keperluan medis, namun dalam perkembangannya sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan medis,
Di dunia medis, narkotika digunakan untuk keperluan operasi medis ketika dapat memberikan rasa nyaman, karena dapat memberikan rasa nyaman dan menghilangkan rasa sakit sementara waktu. Namun apabila digunakan tanpa pengawasan dokter, maka sangat membahayakan karena akan berpengaruh kepada sistem kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dampak akhlak tercela pergaulan remaja. Dari pergaulan remaja yang tidak memperhatikan etika akan membawa dampak negatif. Antara lain, satu, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Fenomena kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat sering terjadi di tengah masyarakat. Perilaku terutama di kota-kota besar itu sering terjadi. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal-hal sepele. Amok massa secara beringas melawan aparat atau unjuk rasa yang anarkis sering terjadi. Kejadian-kejadian tersebut sering mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian materi. Tentunya perilaku yang demikian ini adalah sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama. Untuk itu harus dihindari. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya iman dapat diawali dari hilangnya rasa malu pada diri seseorang. Orang yang mempunyai rasa malu, dia akan hati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan. Remaja yang mempunyai rasa malu bila melakukan satu perbuatan, maka akan selalu menjaga martabat dan harga dirinya. Orang yang demikian ini di tengah-tengah masyarakat dan di mata Allah akan mendapatkan tempat yang mulia. Dia orang yang menjaga rasa malu, sehingga dia akan kalau mau melakukan sesuatu ditimbang-timbang dulu baik apa tidak. Ya, akibatnya akan merugikan orang apa tidak. Di sisi Allah maupun di mata masyarakat akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Berbeda dengan remaja yang kehilangan rasa malu. Mereka cenderung bangga dengan perilaku tercela yang telah ia lakukan dan bahkan merasa perbuatan salah yang dilakukan sebagai suatu kebenaran. Padahal masyarakat memandangnya sebagai suatu perbuatan orang yang berakhlak rendah. Begitu juga Allah akan menempatkannya pada kehidupan yang hina. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memunculkan berbagai masalah, misalnya bidang kesehatan, sosial, kriminal, dan ekonomi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan narkoba telah menjadi sumber masalah di bidang kesehatan. Misalnya penularan virus HIV atau AIDS yang mematikan. Sedang dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian. Penurunan kesehatan seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat. Demikian juga berhenti nafas dan kematian. Ya, bahkan orang yang pecandu minuman keras itu sampai badannya itu fisiknya rusak, gosong-gosong. Menghindari akhlak tercela pergaulan remaja. Nah, ini ada beberapa tips supaya remaja terhindar dari pergaulan yang tercela, akhlak tercela. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Menaruh percayaan secara tulus kepada Allah, menjadikan manusia sebagai sosok insan yang memiliki visi dalam hidup, di mana visi ini selalu akan diperjuangkannya dengan segenap usaha dan kerja keras sebagai rasa kepeduliannya terhadap kemaslahatan semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua, dengan cara meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupannya pasti membutuhkan orang lain. Agar dalam pergaulan antar manusia, interaksi sosial tersebut bisa berjalan dengan baik,
maka perlu disepakati adanya tata aturan yang harus dipenuhi bersama. Orang yang melanggar tata kehidupan sosial maka akan terkucil dari masyarakatnya. Untuk itu, remaja yang merupakan bagian dari anggota masyarakat harus menjaga kehidupan di lingkungan masyarakatnya sehingga terwujud kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik. Allah SWT di dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan menggunakan kata yang menunjukkan waktu. Misalnya al-asr, wal-asri, wal-laili, wad-duha, dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa umat Islam harus memperhatikan waktu. Jangan sia-siakan waktu dengan bercanda, dengan ngobrol ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya. Dalam beraktivitas harus menggunakan kesempatan yang ada. Jangan sampai menunda-nunda suatu pekerjaan yang seharusnya dapat segera diselesaikan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Ada dua kenikmatan, kebanyakan manusia tertipu pada keduanya. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Intisari. 1. Masa depan suatu bangsa terletak di tangan para pemuda. Apabila pemudanya berkualitas dan kompetitif, maka masa depan bangsa menjadi cerah. 2. Untuk mempersiapkan generasi tangguh dan berakhlak mulia, maka para pemuda, para remaja harus dididik dan diberi ruang untuk mengembangkan diri sesuai kemampuan yang dimilikinya melalui pendidikan di rumah tangga, kegiatan-kegiatan positif di lembaga pendidikan formal, dan di tengah-tengah masyarakat. 3. Jangan sampai ada remaja yang terjerumus ke dalam kenakalan remaja yang berakibat munculnya gejala sakit atau patologis sosial pada anak-anak dan remaja. Yang keempat, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghargai waktu, kesempatan yang ada. Masa remaja adalah masa untuk mempersiapkan diri demi masa depan dirinya, masyarakat, negara, dan bangsa. Untuk remaja harus dapat menggunakan kesempatan waktunya dengan sebaik-baiknya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Banyak orang yang menyesal di usia tua karena ketika masa remaja tidak memanfaatkan kesempatannya dengan baik. Nah, demikian materi pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.